jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema jangan-jangan kita terjangkit penyakit hasad. Aduh, tadi udah dibahas definisinya apa, terus gejala-gejalanya kalau kita terjangkit penyakit ini. Serem juga ya, terkadang kita sebagai manusia suka nggak menyadari bahwa kita tuh sepertinya gejala-gejalanya ada dan sering kita alami. Nah, makanya kita akan lanjut nih membahas tema kita yang penting banget hari ini. Saya mau ke Ustadz Syam dulu. Yeah. Ustadz, mohon izin nih. Lanjut nih. Kalau misalnya nih, tadi kan sebelum iklan saya udah curhat dikit. Kita melihat seseorang itu lebih sukses dari kita. Nah, terus kita juga ingin mendapatkan apa yang dia punya gitu ya. Tapi kita tuh menyikapinya ya sebatas motivasi aja gitu. Terpacu melihat ke atas gitu. Saya juga pengen ngejar kesuksesan dia gitu. Walaupun di dalam hati tuh ya gelisah juga. Karena kan kalau kita ngelihat sosial media tuh ya sekarang ngomongnya menginspirasi, ya Allah, tapi kadang kita merasa terintimidasi karena waduh kok orang bisa secepat itu sebelum umur 30 udah punya villa, rumah, Ini aduh. itu, iya. Nah itu gimana tuh menurut hukum Islam tuh? Untungnya orang tua kita nggak lihat itu ya. Iya. Kalau orang tua kita yang lihat dibandingin, lihat tuh umur segitu udah punya ini, wah. Itu dia, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Bolehkah sifat keinginan atau iri hati dijadikan motivasi bagi diri kita? Atau kalau orang merasakan kegelisahan dan panas hatinya, itu dianggap motivasi tapi bukan iri hati. Sungguh itu juga iri hati namanya. Tapi apakah itu adalah iri hati yang buruk? Oh, iri hati itu ada dua. Ada iri hati namanya hasad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini kita minta perlindungan kepada Allah. Ini iri hati yang tidak baik, iri hati yang berusaha menghilangkan nikmat itu daripada orang lain, maka disebut dengan hasad. Ada iri hati yang kedua, yang ini adalah sesuatu yang bisa masih ditoleransi lah bagi kita. Yaitu namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah ketika orang merasa iri hati dan iri hatinya itu menjadi motivasi bagi dirinya. Ya. Apa bedanya? Kalau hasad, dia hanya sekedar menceritakannya. Wah, enak banget ya dia punya mobil gini. Padahal dia mah dulu waktu sekolah gini-gini doang. Dia ceritakan kesuksesan orang. Dia mah sukses nggak tahu ya duitnya dari mana kali ya itu ya. Ini segala macam. Nah itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, dia lihat orang sukses, dia nanya, Mikdad sekarang sukses banget. Datang ke Mikdad, gimana rahasianya? Ini nih, gue mau dong. Ya, ajarin gue dong, ajarin saya buat bisa seperti itu dong. Gimana sih kalau kita bisnis ini, gimana sih mulai pertamanya, gimana sih caranya ini. Nah itu adalah sesuatu yang asli menjadi motivasi. Kenapa? Karena dia cari tahu caranya. Bukan hanya sekedar mengumpat kesuksesan orang lain. Kalau sekedar mengumpat kesuksesan orang lain, maka ini iri hati yang celaka. Iri hati yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia melihat kesuksesan orang lain, lalu dia mendatangi orang tersebut. Pak Haji, saya juga mau belajar jualan ini Pak Haji. Gimana sih pertamanya Pak Haji dulu awalnya, modalnya bagaimana Pak Haji? Gini, saya minta ilmunya boleh nggak Pak Haji? Saya diajarin supaya saya bisa juga jualan seperti ini. Maka itu namanya ghibthah. Maka ada resep daripada baginda Nabi SAW agar tidak terjebak daripada hasad ini, iri hati yang mencelakakan ini. Resepnya adalah cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kita sudah mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, kalau dia yang mendapat nikmat, kita ikut bahagia. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikut senang. Kenapa? Karena seakan-akan dia adalah diri kita. Dan kalaupun nikmat itu menjadikan diri kita motivasi, ada ciri-cirinya kalau kita mau menjadikan itu motivasi. Bahwasanya kita mau mencari tahu caranya, kita datang untuk bertanya, kita mengikuti jejaknya, kita meniru jejaknya, maka itu adalah sesuatu yang dijadikan motivasi. Iri hati yang dijadikan motivasi. Tapi kalau iri hatinya tidak diarahkan menjadi motivasi, maka iri hati tersebut bisa menjadi hasad. Dan dalam Al-Quran disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang hasad ketika hasadnya muncul. Karena setiap nikmat itu, likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Tidak mungkin tidak ada orang yang iri.
Kalau ada kenikmatan pasti ada orang yang iri. Tapi yang berbahaya adalah ketika sudah menjadi hasud, sudah menjadi hasad, yang mana hasad tersebut adalah bisa menghancurkan orang lain dan bisa menghancurkan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, ini tadi lihat akibatnya, dengar akibatnya jadi serem juga karena bisa menghancurkan diri kita sendiri sama orang lain ya Ustaz Sam ya. Betul. Aduh, pas banget nih kalau gitu saya mau tanya ke Ustazah Lulung. Ustazah, ini kalau misalnya hasad terus sudah menjadi hasud ternyata menyeramkan sekali. Saya jadi pengen tanya, kira-kira dampaknya apa aja sih bagi diri kita kalau misalnya kita terkena penyakit hasad ini? Mohon penjelasannya Ustazah. Dampaknya, Ya. waduh serem banget nih. Mohon izin ya Ustadz. Silakan Ustazah. Ya ampun, ntar kita iri lagi nih sama guru-guru kita. Ya kalau iri ya dalam artian, wah Ustadz lebih fasih, Ustadz lebih berilmu, kita boleh dong iri ya enggak sih? Tapi ada nih efek-efek di mana kalau kita mengalami iri dengki yang sangat akut ya. Nah di sini Allah telah memberikan jawaban tadi dalam surat Al-Falaq. Guru-guru kita mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya kita berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila ia dengki. Dan di dalam hadis nyatakan wa iyyakum wal hasada. Jauhi oleh kalian ya yang namanya sifat iri dengki. Karena apa? Sifat iri dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Habis kebaikan kita. Dampak yang pertama efek ini ya kalau kita suka yang namanya iri dengki sama teman, sama saudara ya kan. Bahkan Nabi Yusuf aja diiri dengkiin sama saudara-saudaranya. Sampai-sampai diomonginnya seperti itu. Pokoknya tuh Nabi Yusuf itu ya paling disayang sama bapak kita. Gimana kalau kita bawa dia, kita bunuh kek, kita apa kek. Jadi benar tadi guru kita mengatakan iri dengki itu sampai membawa pada kematian. Yang pertama bisa jadi muka kita jadi jelek banget dah. Karena penuh dengan iri dengki. Orang kalau hatinya jelek mukanya jadi jelek. Tapi kalau orang hatinya bagus, insya Allah mukanya juga bagus. Ini udah mah jelek, iri dengki, na'udzubillahi min dzalik. Udah gitu mulut kita jadi julid. Serba salah apa yang orang laksanain itu serba salah. Ini dampaknya tuh kita tuh jadi ngeselin orang. Kenapa nih orang kenapa sih? Apa aja salah? Ada orang bersodakoh dengan yang namanya mungkin dia syiar. Pasti orang iri dengki negatif. Alah kayak gini aja disebar-sebar. Pamer banget sih begitu. Nanti kalau ada seseorang bersedekah tidak disiarkan, dia bilang apa? Nih orang pelit amat sih. Nggak pernah ada gue ngelihat dia itu berbagi. Heran, sepi amat. Nah, jadi semua serba salah. Karena apa? Hatinya itu udah sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Di hati dia udah sakit banget. Orang kayak gini nih nggak punya temen. Ya kan? Bahkan orang lain selalu salah. Apalagi matanya memandang dengan kebencian. Orang mau baik tetap aja jelek. Jadi dampak itu jelek banget ke badan kita, ke hati kita, ke pikiran kita. Karena apa? Ketika udah jelek timbul ainus suhti. Ya kan? Ainus suhti itu bedil masawi ya. Orang kalau yang namanya punya penyakit hati dan matanya benci mulu, maka semua kebaikan hilang di hadapan dia. Bahkan yang lebih serem lagi, dia bisa yang namanya ngejelek-jelekin siapapun. Karena apa? Karena udah kesel banget. Nah jadi efeknya ini kitanya rugi, semua rugi, bahkan orang lain udah menjauh dari dia. Makanya nih ya buat yang pada misalnya ibaratnya diiri dengkiin, udah doain aja orang kayak gitu mah. Hai pembenciku, jangan benci aku, nanti kamu tersiksa. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi mudah-mudahan saya senang melihat Ustadz, guru-guru saya mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Jadi siapa yang bikin jelek? Diri kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik, pemirsa. Begitu kami. Jadi percuma kalau kita udah skincarean ya gitu ya, udah perawatan tapi kitanya masih punya penyakit di dalam hati ya. Berarti harus dibetulin dulu ya. Semahal apapun itu skincare nggak akan nampak. Gak ada. Baik kalau gitu alhamdulillah dapat ilmu baru dari Ustazah Lulung. Jadi hati dulu perbaiki nanti insya Allah kita glowing juga ya mukanya. Hati-hati dengan hatimu. Aduh bener banget lagunya pas banget. Baik Masya Allah jamaah seru sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sepertinya jamaah udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sudah ada pertanyaan yang dipilih oleh tim Islam itu Indah. Dan ini kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @miftah0876. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Islam itu indah, saya suka sedih kalau lihat orang lain anaknya sukses. Bisa kuliah, kerja di tempat bagus, punya jodoh, hidup bagus.
Saya juga suka sedih kalau lihat orang lain bisa membahagiakan orang tuanya, memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Sementara saya merasa tidak bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Apakah sedih saya itu termasuk hasad? Saya takut, mohon dijawab, jazakumullah khair atas ilmu-ilmunya. Ustadz Maulana barangkali boleh dijawab, silakan. Begini, kalau berbicara tentang hasad itu, mohon maaf, ini bagus nih. Yang Ananda yang nanya tadi ini luar biasa loh. Karena kenapa? Menjaga diri. Mohon maaf saya harus sampaikan. Manusiawi. Ada namanya bentuk kepekaan. Ada bentuk keinginan. Hebat ya. Tapi ada yang harus kita olah. Iri hati itu betul tadi kata Ustaz Sam harus diolah. Arahkan iri hati itu ke arah yang positif. Tadi kesedih itu namanya peka. Aduh, dia bisa bagus banget. Nah, itu belum menjadi sesuatu yang buruk. Nanti reaksinya, apakah iri hati ini bisa diarahkan ke positif dalam artian jadikan ini pembelajaran atau justru nauzubillah diarahkan kepada nggak enak banget dengarnya negatif yang menjadikan dia dengki. Maka apakah termasuk hasad jika lo sedih melihat orang kesuksesan orang lain? Jawabannya yang pertama, sedih yang menghadirkan keinginan untuk bisa tanpa ada keinginan untuk merusak itu masih aman. Masih aman. Justru wah hebat banget ya anaknya bisa kuliah di luar negeri. Bagaimana caranya? Ya naik pesawat. Baru daftar di sana maksudnya. Cari biayanya dulu. Iya cari Ustaz, biayanya harusnya dulu. nanya. Ya, jadi aku mau, aku ada biayanya. Pertanyaannya kamu punya anak enggak? Ya, itu dulu. Betul. Jangan sampai kau pingin anakmu sekolah di luar negeri tapi kamu sementara belum punya anak. Mau sih punya anak. Pertanyaannya sudah punya istri. Ya Allah, ini yang bahaya. Apalagi atau hanya sekedar atau sebatas hanya sekedar memuji, mengagungkan itu tidak ada masalah. Contoh, ini anak-anak muda nih yang sangat kagum sama artis luar negeri. Ya, tidak ada masalah. Walaupun mungkin susah untuk dia seperti artis luar negeri itu. Karena mohon maaf ras kita beda. Dia mau seperti Lee Min Ho. Oh, artis Korea ya. Artis Korea. Aktor Korea, Atau baik. mau seperti Andy Lau. Atau mau seperti Jennifer Lopez. artis barat. Ya sementara kulit kita kan notabene-nya nggak sama. Tapi yang kita ambil sisi positifnya. Ya sekali lagi sisi positifnya. Jangan sampai justru nauzubillah subhanallah. Kenapa sih saya dilahirkan dari ibu seperti ini? Nauzubillah. Ini yang bahaya. Diarahkannya sehingga kupur nikmat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Lulung. Efeknya itu selain merusak orang juga merusak dirinya. Hilanglah kesyukurannya, rusaklah ibadahnya, habislah pahalanya. Kata Nabi, bagaikan kayu bakar yang habis terbakar. Maka kesedihan yang kita tampilkan ketika melihat kenikmatan orang lain supaya kita bisa memacu diri untuk bisa seperti dia. Apanya? Keberhasilannya, kesuksesannya. Tapi tidak ada keinginan untuk merusak dia. Untuk merusak, tidak ingin kebahagiaan dianya dicabut gitu ya. Kita ingin bahagia seperti dia juga, jadi sama-sama bahagia. Saya gitu rasa di situ. orang tua yang ada di rumah lagi nonton di Islam Tinda banyak yang terharu ketika mendengar Ustaz Sam lagi ngaji. Betul. Ya, Pasti pengen anaknya ibu-ibu juga mau bisa seperti ngaji. Ustaz Sam anaknya. Mau Ini, pasti. Menikahlah sama bapaknya Ustaz Sam. Iya. Kalau mau seperti Ustaz Sam. Tapi Nggak kalau gitu seperti konsepnya, ngajinya Ustaz. Ustaz Sam, cara bacaannya, suaranya bagus. Ya. Ya gimana caranya? Masukkan di pondok, Betul. langsung ke tempat habis Sekolah. Quran.
Al-Quran. Iya. Coba Google tuh namanya Ustadz Syam. Nanti keluar tuh latar belakang pendidikannya semuanya. Coba tuh diikuti. Masa sih? Pasti. Jadi nanti tahu oh Ustadznya sekolahnya di sini gini. Nah, barangkali nanti anaknya juga bisa. Iya. Amin, bisa. amin, amin. Alhamdulillah. Makanya ada namanya autobiografi Asik. atau ya, ada Iya, autobiografi Wikipedia. adalah tulisan atau buku yang menceritakan keberhasilan dirinya. Betul. Ada biografi. Betul, baik. Masya Allah. Tadi saya sempat dengar Ustadz Maulana bilang ya kan kalau misalnya kita punya penyakit hasad itu pahala kita hilang bagaikan kayu yang dibakar oleh api. Nah, saya jadi pengen tahu nih Ustadz Syam, ada nggak sih kira-kira obat bagi orang yang terkena penyakit hasad nih? Mohon penjelasannya. Ntar dulu, kalau dari wajah, wah ini gak bisa diremehin. Bentar lu, kok Wah ini kayak ada bunda, sesuatu bunda, dengan diri saya. bunda. Ini kalau kayak gini gak bisa diremehin. Ustadz kalau Syam udah jangan kayak gini. nakut-nakutin dong, saya ada apanya Coba nih? duduk. Kenapa Coba ini? Coba Duduk, duduk duduk. dulu. Duduk dulu. Dilihatin Aduh. dulu sama. Ini kayak Jangan repot. ditakut-takutin dong Ustadz. Nih. Apakah ada sesuatu di penyakit dalam ini. diri? Astagfirullahaladzim. Bahayanya ada obatnya. Kabur kan? Mau tahu obatnya? Ya udah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jangan kemana-mana. Mikdad! Jamaah, Ya Allah. alhamdulillah. Kok pada kabur? Ya ampun, Ya udah, kemana sesat lagi deh. kabur?